Hai Sobat Planner, pada Plano Explore edisi kelima ini, kita akan membahas mengenai dinamika yang terjadi di wilayah negara Palestina. Nah, awal mulanya itu pada 31 Oktober tahun 1917, pasukan Inggris berhasil menaklukkan Palestina dari kekuasaan Ottoman Turki, sehingga mereka mengakhiri 1400 tahun kekuasaan Islam atas wilayah ini. Sebelum mandat Inggris di Palestina, jumlah penduduk Yahudi sekitar 6% dari total populasi. Pada tahun 1920-an dan tahun 1930-an terjadi peningkatan imigrasi Yahudi dari Eropa ke Palestina atas mandat Inggris, sehingga populasi Yahudi di Palestina semakin banyak, yakni dari 6% tahun 1918 menjadi 33% tahun 1947. Berakhirnya Perang Dunia II membuat PBB mengusulkan sebuah rencana yang akan memberikan 55% wilayah bersejarah Palestina kepada negara Yahudi. Kemudian 45% akan diberikan kepada negara Arab yang tidak bersebelahan. Pada 14 Mei tahun 1948, mandat Inggris berakhir. Hal ini memicu perang antara Arab Israel yang pertama. Pasukan militer Zionis lalu mengusir setidaknya 750.000 warga Palestina yang juga merebut 78% wilayah bersejarah Palestina. Alhasil, sebesar 22% dibagi menjadi tepi barat dan jalur Gaza. Pertempuran terjadi hingga Januari tahun 1949 saat pembuatan perjanjian gencatan senjata antara Israel dan Mesir, Lebanon, Yordania, dan Suriah. Kemudian, munculnya perjanjian Oslo pada tahun 1993 sampai tahun 1995, tepi barat yang diduduki dibagi menjadi wilayah A, B, dan C. Area A awalnya mencakup 3% wilayah tepi barat, kemudian bertambah menjadi 18% di tahun 1999. Di area A, otoritas Palestina mengendalikan sebagian besar wilayah. Area B, area ini mewakili sekitar 22% wilayah tepi barat. Otoritas Palestina bertanggung jawab atas hal terkait pendidikan, kesehatan, dan perekonomian, sementara Israel punya kendali penuh atas keamanan eksternal. Area C mewakili 60% wilayah tepi barat. Mengacu pada perjanjian Oslo, kendali atas wilayah tersebut seharusnya diserahkan kepada otoritas Palestina. Namun sebaliknya, Israel tetap mengendalikan penuh atas segala hal, termasuk dalam hal perencanaan, keamanan, dan konstruksi. Sementara itu di jalur Gaza, Israel telah memperluas operasi militernya ke Rafah di jalur Gaza Selatan, sebuah wilayah di mana sebagian besar pengungsi Palestina diminta mencari perlindungan. Serangan itu menimbulkan banyak korban. Jumlah korban yang tewas pada Gaza kurang lebih 37.396 orang, 15.000 anak yang terbunuh. Lebih dari 85.523 orang terluka dan lebih dari 10.000 orang yang hilang. Sementara di tepi barat, jumlah korban tewas sedikitnya 549 orang, termasuk lebih dari 135 anak dan yang terluka lebih dari 5.200. Menurut data terbaru dari Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB, Organisasi Kesehatan Dunia, dan pemerintah Palestina per 16 Juni tahun 2024, serangan Israel telah merusak lebih dari separuh rumah di Gaza, 80% fasilitas komersial, 88% gedung sekolah, 17 dari 35 rumah sakit, 130 ambulans, dan 267 tempat ibadah. Rafah, kota terakhir di jalur Gaza, telah menjadi perhatian dunia setelah serangan Israel pada 26 Mei tahun 2024. Serangan ini memakan korban hingga 71 orang tewas dan 249 lainnya luka-luka. Rafah menjadi tempat perlindungan terakhir bagi 1,4 juta warga Palestina yang terusir dari rumah mereka. Wilayah ini dinilai memperlihatkan situasi kemanusiaan
yang mengerikan dengan ribuan tenda berdiri di sepanjang jalan. Kota ini juga menjadi target serangan mematikan Israel dengan serangan pada 26 Mei dan 28 Mei tahun 2024. Serangan ini disebabkan oleh pihak Israel yang berdalih bahwa Rafah menjadi benteng terakhir pejuang Hamas. Sekian Plano Explore kali ini, kita berharap apa yang terjadi di Palestina segera berakhir dan perdamaian dunia kembali tercipta. See you on the next video.